Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-Mukarram, keluarga besar dari orang tua kami, orang tua kita semua, Bapak Junis keluarga, Al-Mukarram, aparat pemerintahan desa, di sini hadir Pak RW, Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendatangkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sama-sama kita dengar apa yang disampaikan oleh MC kita, ini Ustadz kita juga semua. Saya agak grogi juga kalau ceramah di samping Ustadz nih ya. Nah, beliau ini kami sama-sama di IKMI Kota Pekanbaru. Tapi begitulah, mungkin beliau berikan saya kesempatan. Apa yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk kami secara pribadi dan untuk kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti dari pembelajaran ini bermanfaat pula untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah berada pada tanggal masuk kita ke 18 nih. 18 Sya'ban 1442 Hijriah. Nah, biasa anjurannya kita minta izin, minta maaf. Ada enggak Pak Ustadz? Dalilnya itu ada. Hadis dari siapa? Hadis dari Mu'az bin Jabal. Bunyi hadisnya, yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailata nisfin min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musahim. Jadi kalau malam nisfus Sya'ban itu ada anjurannya kita memperbanyak amalan sunnah. Kenapa? Allah memperhatikan hambanya di malam itu. Ini kajian tauhid. Pak Ustadz, berarti malam-malam sebelumnya Allah tidak perhatikan? Bukan tidak perhatikan, tapi khusus malam nisfus Sya'ban ini, karena malam nisfus Sya'ban itu adalah Idun lil malaikah. Hari raya kita, hari raya Idul Adha. Tapi kita di Indonesia terbalik-balik nih. Yang ramai kita di sini adalah Idul Fitri. Hari raya umat Islam itu adalah Idul Adha. Kalau nisfus Sya'ban itu adalah hari rayanya para malaikat. Nah, di malam nisfus Sya'ban itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kecuali dua. Kalau dua ini amalan kita lakukan, status taubat kita, status minta ampun kita terpending. Yang pertama, lil musyrik, pelaku musyrik. Insya Allah kita yang hadir ini tidak ada lagi yang menyembah batu ini. Tidak ada menyembah batu. Tapi yang perlu kita di zaman teknologi ini, keyakinan kita jangan sampai berubah. Kita tidak menyembah batu. Tapi ketika kita menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menduakan Tuhan. Jatuhnya ciri. Contoh, berobat seseorang. Obat sini tak sembuh, obat sini tak sembuh. Ke dokter ini sekali berobat sembuh. Kalau dia meyakini bahwa dengan obat itulah bisa menyembuhkan, bukan melalui Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya syirik, menduakan Allah. Kenapa? Karena menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab minum obat, tapi kalau tidak dengan izin Allah, banyak juga orang yang berobat ke dokter nih tak sembuh-sembuh. Yang pertama musyrik. Yang kedua musahin. Nah, ini yang penting ini. Musahin ini masih ada sangkut pautnya, masih belum selesai urusannya, bermaaf-maafan dengan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Pak Juni dan sekeluarga ini? Ini ada pula kawan saya. Yang dilakukan dia ini saat ini, kalau posisi anak,
ini posisi berbakti kepada orang tua. Pak Ustadz, saya mau minta izin, minta maaf sama ayah emak saya, tapi emak saya tak ada lagi. Macam mana caranya? Berdoa. Makanya para alim ulama mengatakan, andai sholat 5 waktu dilaksanakan, tapi kita lupa, tidak bisa, tidak mau mendoakan kedua orang tua kita, kita tergolong anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Mendoa sudah Pak Ustadz kami lakukan. Terus apa lagi? Nah, inilah menjamu makan. Dalam rangka apa? Kita niatkan nanti nisbah pahalanya itu ke ruh junjungan alam. Kita niatkan juga nanti itu menjadi ladang amal untuk almarhumah dan keluarga besar Pak Jun. Nah, ini berat nih bagi kita yang sudah meninggal emak. Tidak bisa terbayang sama saya. Saya sekarang kalau asalkan misalnya paling tidak seminggu saya telepon emak saya itu. Apa yang saya peroleh hari ini saya sebut. Apa yang saya gapai sehari ini saya sebut. Tapi kalau sudah meninggal emak kita, meninggal ayah kita, tidak ada gunanya lagi. Mau sama siapa kita bicara? Mau sama siapa kita sampaikan prestasi yang kita peroleh? Terus caranya bagaimana Pak Ustadz? Kalau ada di sana sejadah, ada di sana tasbih yang biasa dipegang almarhumah, ambil lagi itu. Duduk di sejadah tuh. Petik tasbihnya. Al-Fatihah. Hilang rindu. Hilang rindu. Hilang rindu. Berarti sudah selesai nih. Insya Allah kalau sama orang tua kita selesai. Tapi kalau sama tetangga, sama masyarakat, ini harus. Kenapa begitu Pak Ustadz? Bulan Sa'ban saja Allah tak mau menerima taubat kita, istighfar kita, apalagi bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya maaf Pak Ustadz, mengapa begitu? Sulit nanti kita minta maaf. Kalau tidak selesai di dunia ini, nanti minta maafnya di akhirat. Kalau sudah sempat di akhirat, sulit mencarinya. Di padang panjang saja, kalau seandainya orang tersesat dari rombongan, sulit kita mencarinya. Kalau di padang mahsyar, berjumpa di sana umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Kita ada salah, silap, khilaf, kata-kata tersinggung, sumpah serapah sama 3 orang. Pak, maafkan, tidak bisa lagi. Sekarang tidak hukum dunia, hukum akhirat. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita rajin sholat tahajud, kalau misalnya kita rajin sholat 2 ibadah itulah yang diambil. Tahap ke orang pertama. Ke orang kedua, tahap. Tiba jatuh ke orang ketiga, tak ada lagi amal. Amal tak punya lagi. Macam mana caranya? Diambil dosa kawan itu, summa turiha finnar. Diambil dosa-dosa yang kita zolimi itu, kita sakiti itu, gara-gara itu kita dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi ini momen yang sangat sungguh luar biasa. Kita gunakan ini silaturahmi, saling memaaf-maafkan, doa supaya baik setelah kita tahiyat. Fil alamina innaka hamilum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Tanamkanlah di situ suatu permintaan. Ya Allah, kalau seandainya ada orang yang tak suka sama saya, kalau ada orang yang benci sama saya, kalau ada orang yang melakukan sumpah serapah sama saya, maafkan ya Allah. Itu enak kita itu nanti. Makannya pun enak, tidurnya pun nyenyak. Tapi kalau misalnya tidak kita lakukan itu, makan awak pas makan bakwan pula tanya, ini dari mana ini? Gorengan ini, dari situ. Hilang nafsu makan awak. Kenapa? Karena kita teringat sama dia. Tak baik misalnya dia sama kita. Atau pas mau tidur kita putar pula lah TV. Ditengok pula tampangnya. Alah, mirip sama orang yang kita benci itu. Tak ditontonnya pula TV itu. Mau dihantamnya menghayal, tak tidur sampai jam 2. Akibat apa? 2 sebenarnya penyakit kita ini. Pikiran tidak tenang disebabkan kesalahan kita. Yang kedua, makanan yang masuk ke tubuh kita ini tidak sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita doakan semuanya mau saling memaaf-maafkan. Doa kami untuk kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah izinkan kita beribadah pada bulan Ramadan tahun ini.
Amin ya rabbal alamin. Mari kita luruskan niat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.